Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Yana Hasina, Kepala Puskesmas Tiban Baru, Kota Batas. Ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Internasional Batam, Magister Hukum, batch 15 dengan konsentrasi hukum kesehatan. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perlindungan tenaga medis dalam perspektif hukum di masa pandemi COVID-19 dalam hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. Nah, kita sama-sama mengetahui tenaga kesehatan yang merupakan salah satu unsur dari sumber daya kesehatan juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas pelayanannya secara profesional. Di dalam penanganan COVID-19 ini, tenaga medis menjadi garda terdepan dan paling utama yang menghadapi pandemi ini, seperti video berikut. Hello, I'm welcome 14884. Walk 14058. It's so great to be a part of this and it's so exciting. In the dark of night, the stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we're family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony. By your side, we have unity. You are my energy, my guiding light. We are unity. We are unity. We are unity. Although the rain may pour, a thunder starts to. Aturan Tuban Baru beserta tim medis dari Tuban Baru mengucapkan alhamdulillah ya, ibu bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan sehat kembali ya. Semoga tetap tidak kesana. Keluarga itu harus jaga jarak, harus hati-hati. Karena kita kan nggak tahu siapa yang bawa penyakit, siapa yang punya penyakit, kita nggak ngerti. Karena lebih bagus hati-hati. Jadi ikuti Berwaspada. Untuk ibu ini dinyatakan sembuh, sudah 2 kali swab negatif. Jadi dia jangan dikucilkan, dia sudah seperti biasa, sudah sehat, tetap memberi support dan tetap memberi semangat terus. We are unity. We are unity. You are my symphony. Perkembangannya yang sangat cepat dan cukup mengejutkan menyebabkan hampir seluruh negara bergegas menyiapkan segala upaya untuk pencegahan, terutama di dalam bagian medis. Negara merupakan satu-satunya tumpuan dan harapan
bagi masyarakat pada saat terjadi wabah pandemi COVID-19 yang telah menelan banyak korban jiwa pada saat ini. Sebagaimana tujuan dibentuknya negara, individu dan masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh jaminan keamanan, keselamatan jiwa, dan harta miliknya dari ancaman alam maupun lawan yang berasal dari luar komunitasnya. Sebagai garda terdepan, tenaga medis berjuang dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang ada. Tenaga kesehatan ini adalah subjek hukum, maka pada intinya hubungan yang terjadi antara tenaga kesehatan, pasien, dan sarana kesehatan merupakan hubungan hukum. Kali ini saya akan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang dimana metode penelitian yang secara sistematis menjelaskan aturan-aturan terkait kategori hukum tertentu, serta melakukan analisa hubungan antara peraturan-peraturan tersebut. Pada penelitian hukum normatif ini akan dilaksanakan dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Tentu saja karena penelitian ini ditujukan hanya pada dokumen-dokumen hukum dan literatur-literatur hukum lainnya. Sedangkan untuk pendekatan saya sebagai penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi. Perlindungan tenaga medis dalam perspektif hukum di masa pandemi COVID-19 telah diatur bersama pada pasal 1 huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Dokter harus senantiasa mengutamakan physical distancing dikarenakan setiap pasien yang sedang ditangani mempunyai kemungkinan sebagai carrier COVID-19. Pada saat melakukan tindakan medis, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, dokter wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD. Permasalahan yang terjadi adalah pada saat itu terjadi kepanikan masyarakat yang berebut APD sehingga mengakibatkan kelangkaan. Akibat kekurangan APD, banyak tenaga medis yang terinfeksi virus ini dan harus dirawat. APD merupakan hak dokter yang harus dipenuhi demi keselamatan dan agar dapat bekerja sesuai dengan standar sebagaimana diamanatkan dalam pasal 50 huruf B Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak untuk memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. Negara telah mengatur apa-apa saja yang menjadi upaya dalam penanggulangan dari penyebaran wabah ini. Dalam pasal 5 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular telah dijelaskan seperti penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat, upaya penanggulangan lainnya. Namun keadaan terjadi sesuai dengan video berikut. Selain 3 sorotan utama tadi, Kompas Malam juga akan hadir dengan informasi lainnya dari dalam negeri dan mancanegara. Bersama saya Cynthia Rompas, inilah informasi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Aksi ambil paksa jenazah positif COVID-19 kembali terjadi. Di kota Ambon, Maluku, ratusan orang dan pihak keluarga mengambil paksa jenazah positif COVID dari ambulans. Saat direbut oleh warga, jenazah sempat jatuh di jalan.
Aksi ambil jenazah positif COVID-19 ini terjadi di Jalan Kawasan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Kota Ambon. Jenazah diambil paksa saat akan dimakamkan sesuai protokol COVID-19 ke lokasi pemakaman khusus jenazah COVID-19. Polisi yang mengawal peti jenazah dan petugas pemakaman beralat pelindung diri tak bisa berbuat banyak setelah massa dari pihak keluarga mengepung mobil ambulans. Pihak keluarga dan warga mengambil paksa dari dalam ambulans untuk dibawa ke rumah duka di kawasan Gulunggung, Batu Merah. Jenazah positif COVID-19 ini meninggal dunia di Rumah Sakit RSUD Haulusi, Ambon. Keluarga meyakini anggotanya yang meninggal bukan pasien positif corona. Tadi kelihatan mungkin ada salah pahaman lah dengan masyarakat yang belum paham. Salah pahamnya Pak ya? Ya diharapkan ini kejadiannya paling terakhir gitu ya. Ke depan tentu kita akan menyiapkan SOP pengamanan terkait dengan pengawalan jenazah dan lain sebagainya. Dan ini menjadi contoh untuk pada seluruh masyarakat agar mau mematuhi aturan khususnya protokol kesehatan dalam rangka penanganan COVID. Paham psikologi masyarakat psikologi keluarga, tapi katong ini kan intinya pencegahan. Apakah itu ke keluarganya, petugas yang melaksanakan fardhu kifayah bagi muslim dan seterusnya. Itu dalam rangka pencegahan. Tadi mereka sempat ke rumah sakit juga. Oh, berarti meninggal di RSUD ya? Dan sampai di sana pada kesimpulan mereka menerima apa yang kita ini. Nah, cuma sampai di sini menurut keluarga anaknya terutama mereka juga nggak tahu tiba-tiba dipisah. Jenazah pasien kasus terkonfirmasi positif corona yang meninggal Jumat pagi di RSUD Haulusi, Ambon akhirnya dimakamkan Jumat malam di kawasan Warasia, Ambon, Maluku oleh pihak keluarga. Namun jenazah pasien COVID dikeluarkan dari peti sebelum dikubur. Sejumlah keluarga yang mengeluarkan jenazah dari dalam peti tidak menggunakan alat pelindung diri. Peti jenazah bahkan dibuang di semak-semak di sekitar lokasi pemakaman. Masyarakat merampas jenazah COVID-19 hingga tindakan anarkis kepada medis. Semua kondisi ini jelas telah menurunkan tingkat perlindungan kepada tenaga medis. Penolakan yang terjadi, tindakan kasar tidak kooperatif, ujaran kebencian yang dilepaskan jelas merendahkan para tenaga medis, hingga ketidakjujuran para pasien pada informasi kesehatan pasien saat dilakukan anamnesa. Ini yang paling fatal yang mampu mengakibatkan misdiagnosis dan terapi yang diberikan dokter tidak maksimal hingga menyebabkan atau berpotensi menyebabkan dokter terpapar COVID-19. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, jelas memaparkan hak para dokter untuk mendapat keterbukaan dalam memperoleh informasi kesehatan para pasien. Jika ingin berbicara tentang perlindungan hukum, berarti adanya pengakuan, kepatuhan, serta adanya dukungan atas hak-hak segenap pribadi, segenap keluarga, dan segenap kelompok beserta aspek pelaksanaannya. Hukum perlindungan pasien adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi pasien dalam hubungan masalah pelayanan medis dengan tenaga medis maupun penyelenggara medis. Dalam hal ini memperoleh pelayanan medis. Tegasnya, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. Namun, dalam keadaan ini, sikap saling menghargai dan memanusiakan manusia melalui transparansi adalah nilai terdepan yang harus diterapkan bersama di masa pandemi seperti sekarang ini. Penulis rasa dengan mengesampingkan ego dan menjunjung ketaatan pada hukum sebagai social control dapat membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penularan dan melindungi tenaga kesehatan khususnya dokter terpapar COVID-19.
Selain itu juga, dokter membuat catatan mengenai berbagai informasi mengenai pasien dalam suatu berkas yang dikenal sebagai medical record atau rekam medis. Medical record adalah catatan yang berisikan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pengaturan mengenai medical record terdapat dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Medical record mempunyai beberapa manfaat, di antaranya yaitu untuk pengobatan pasien, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian, pembiayaan, statistik kesehatan, serta pembuktian masalah hukum, disiplin dan etik. Everybody knows my past now, like my house was always made of glass. And maybe that's the Dari price pemaparan di you pay atas for dapat money and kita fame simpulkan, at an early age. berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi dokter terhadap pengobatan pasien COVID-19, dapat disimpulkan standar prosedur operasional merupakan pedoman bagi dokter yang harus dipegang dalam rangka mengemban tugas profesinya, memenuhi unsur kehati-hatian, yakni dengan senantiasa menerapkan physical distancing, yakni mencuci tangan dan menjaga kebersihan, menggunakan alat pelindung diri dan menjaga kesehatan anamnesa sebagai pondasi dokter dalam pengobatan pasien COVID-19. Harus ditumbuhkan sikap saling menghargai dan memanusiakan manusia melalui transparansi adalah nilai terdepan yang harus diterapkan bersama di masa pandemi seperti sekarang ini. Medical record sebagai media pencatatan riwayat kesehatan pasien COVID-19 merupakan dokumentasi yang penting sebagai objek riset dan sebagai bahan referensi penguatan kedokteran. Namun, dalam menghadapi COVID-19 ini, bukan hanya peran pemerintah dan peran tenaga kesehatan saja yang dapat diandalkan, tapi juga peran dan kesadaran dari masyarakat untuk mengindahkan himbauan dari pemerintah maupun tenaga kesehatan serta meningkatkan kesadaran diri untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini sangat memiliki banyak dampak baik sosial maupun ekonomi. Dalam hal ini Indonesia telah berupaya untuk mengendalikan dan memutus penularan virus dengan membuat dan menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Please stay safe and always keep your health, karena kesehatan adalah kekayaan yang sesungguhnya. Salam sehat untuk kita semua, dan ingat, jangan lupa like and subscribe, karena like and subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.